الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني. محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين. رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد alhamdulillah yang kita hormati beliau Ustaz Samsudin dari Tirawan, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah luaskan rezekinya, Allah jadikan keturunannya anak-anak yang saleh dan salehah, serta seluruhnya ustaz-ustaz yang hadir. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita semuanya. Mudah-mudahan semua yang masih sekolah Allah jadikan anak-anak yang pintar, anak-anak yang saleh dan salehah. Yang kerja mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dari pekerjaannya. Yang dagang mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang halal, yang berkah, laris, manis, berkah mudah-mudahan. Yang jadi ibu rumah tangga mudah-mudahan mengucap bawaannya orang nangis. Alhamdulillah. Sebetulnya kalau dinyatakan perempuan itu bagusnya di rumah. Sebetulnya perempuan itu bagusnya di rumah. Namun kalau perempuan itu berangkat ngaji bagus nggak? Bagus. Tapi dengan syarat mendapatkan izin dari suami. Kalau berangkat ngaji tapi nggak dapat izin dari suami, percuma, nggak dapat manfaat, malah celaka. Karena perempuan keluar dari rumah tanpa izin suami, entah itu keluar rumah dengan tujuan untuk memberikan sesuatu yang baik di dalam rumah, namun keluarnya tanpa izin suami, maka setiap langkahnya itu dilaknat. Setiap langkahnya itu terlaknat. Bagaimana orang terlaknat datang ke pengajian? Kemudian bukan dapatnya baik, malah buruk. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini yang datang pada dapat izin dari suaminya. Masya Allah, datangnya sama suaminya. Sing durung duwe lanang yang mugi payu. Mugi payu. Kemudian dia belanggangan kan dipromosikan ayu-ayu kabeh ya. Lah kasih merayu, lah kasih gagah ya. Waktunya ayu-ayu kabeh, lah kasih gagah. Kita selesai daripada Safinah itu di Ab'adus Shalah, namun masih di kitab Tafrirat Sajidah bil Masail Mufidah, masih di dalam sunnah sholat, sunnah sebelum sholat, sunnah ketika sholat, sunnah setelah sholat. Ini kita baru masuk ataupun masih di awal-awal sunnah ketika di dalam sholat ya. Seperti halnya mengangkat tangan itu di tempat-tempat takbiratul ihram, terus ketika mau ruku, ketika i'tidal, ketika bangun di tasyahud awal, selesai dari ibadah tasyahud
awal ya, ada waktu-waktunya, ada cara-caranya, serta gerakannya yang benar dan yang pas sudah dicontohkan kemarin oleh akhina Muri ya. Kemarin Muri di sini berdiri ya, mencontohkan kepada kita semuanya ya. Kemudian memandang kepada tempat sujud. Kemudian kalau bisa dan baik sunnahnya itu matanya terbuka dan memandang tempat sujud. Namun apabila ada sesuatu yang mengganggu ataupun ada sesuatu yang sekiranya dengan memandangnya kita ke tempat tersebut lalu banyak hal yang mengubah pikiran kita ataupun yang mengganggu akan konsentrasi kita agar khusyuk, maka merem di situ nggak ada masalah. Di situ merem, di situ tidak ada masalah ataupun diperbolehkan ya. Diperbolehkan kalau sekiranya melek lalu melihat ke tempat sujud ya, melihat ke tempat sujud itu kan dekat sama merek sarung yang depan kita ya. Makanya kalau bisa sholat itu, kalau ente mau berangkat sholat merek sarungnya ditaruh di sampingnya sedikit gitu ya. Kalau nggak digeser kayak repotnya sekarang sarung kan yang belakang sudah otomatis yang belakang itu yang ini gitu kan ya. Kalau dimiringin sedikit kan wagu ya, tinggal wagunya. Jadi mau nggak mau itu yang ada di situ. Jadi ada tulisannya. Kalau mata ente di mata yang cerdas nggak bisa melihat tulisan sedikit, pengennya baca dan terus lihat dibaca semua merek-merek sarung repot ya. Jadi lebih baik ente merem ataupun perempuan. Dia perempuan kan nggak ada, mau kena nggak ada mereknya di dalam semua. Ya cuma kalau mata ente terganggu dengan mukena sekarang banyak terlap-terlipnya ya. Bapak muke apa sih namanya? Tukang jahit itu pinter-pinteran, anak muke nih, anak apa payet, anak burdilanya kayak sedina sawengi oli jahit ya. Akhirnya nemburi di dunia sholat khusyuk malah dilengi payet, malah dilengi bordilan, malah dilengi manik-manik sing ana mukena. Ini malah lebih baik ente merem ya. Lebih baik merem ya, ketimbang nanti ente hilang konsentrasi khusyuk. Karena itu yang kemarin kita pelajari dan sudah dipraktekkan juga sama akhina Muri ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kelima, yaitu sekta sholat. Pemberhentian di dalam sholat ya. Wa yusan lil musalli ayasquta fi sholatihi sitta sekta. Dan sunnah untuk orang yang sholat itu ada pemberhentian di dalam sholatnya dengan 6 pemberhentian. Berhenti di 6 tempat. Kula sakta biqadri subhanallah, dan di setiap pemberhentian itu dengan kadar subhanallah, hanya membaca subhanallah tasbih ya. Wahia yang pertama baina takbiratul ihram wa du'a istiftah. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Begitu ya. Ini yang minal jabudin wal ngawakin. Allahu akbar takbiratul ihram. Iftitahnya langsung kabira alhamdulillah katsira. Dia pikir sambungin. Anda sambungin takbiratul ihram sama Allahu akbar kabira langsung gitu. Allahu akbar ya takbir, Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira. Kirain sekarang dewek ya. Jadi sebetulnya Allahu akbar, kemudian berhenti sebentar, Allahu akbar kabira alhamdulillah katsira. Di situ ada berhentinya ya. Ada berhentinya. Dan doa istiftah itu nanti kita akan bahas karena ada tiga riwayat ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bainan doa istiftah wa ta'awud. Selesainya doa istiftah dan ta'awud. Alhamdulillah masyaallah. Itu ada berhentinya juga. Jangan selesai doa istiftah langsung ta'awud. Nah, itu nanti doa istiftahnya tergantung ente mau pakai mana. Wa ana minal muslimin baru selesai a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun min khataaya minal ma'i wal zalal wal balad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ataupun wa'asila
Kemudian A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhir doa istiftah, tergantung kita mau pakai riwayat yang mana. Jadi ada pemberhentiannya. Itu dengan kadar membaca subhanallah. Yang ketiga, baina ta'awud wal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Ya, ada sakta di sini. Ada berhentinya di sini. Yang keempat, baina akhir Fatihah wa amin. Walaupun stop. Amin. Di situ ulama-ulama naruhnya dari wali-wali itu ya. Wali muslimina. Amin. Walaupun amin langsung kayak sahabat petir. Jangan ya. Nanti dikasih jeda. Nah. Yang kelima, baina amin wa surah. Yang kelima, baina amin, di antara kita mengucapkan amin dan surah, membaca surat pendek di dalam sholat. Wa yusalli imam tatwiluha fi shalah jahriyah yatamakkan al-ma'mum min al-qira'at al-Fatihah. Dan sunnah juga untuk mereka para imam, ustaz-ustaz aja ya, jadi imam masjid ya. Yang jadi imam sholat minta tolong kalau selesai daripada amin, jangan langsung baca surat pendek, namun dikasih jeda untuk makmum agar makmum bisa membaca surat Al-Fatihah. Ya. Karena memang kewajiban makmum mendengarkan Fatihah imam ya. Jadi makmum itu nggak baca Fatihah ketika imam baca Fatihah, tapi mendengarkan dari awal sampai akhir seorang imam membaca Fatihah. Kemudian nanti dikasih waktu di situ. Loh, belum selesai baca Fatihah, imamnya sudah baca surat. Ya nggak apa-apa, itu selesai. Nanti dengan kadarnya itu bisa mendengarkan ya kan. Sisanya berapa gitu dengarkan. Tamam. Kecuali kayak misalnya di sholat yang sekiranya dalam acara gitu kan. Kalau acara kan sholat itu kan tempat cepat ya. Ta'awud saja yang sekiranya itu disunahkan, kalau seta'awud tidak apa-apa. Juga doa al-istiftah yang sekiranya itu disunahkan dalam sholat ketika dalam acara yang sekiranya cepat ataupun waktunya sudah mau habis ataupun waktunya sudah terlalu lama dan lain sebagainya, itu pun tidak usah dibaca. Nanti ada di sini. Nanti ada kita membahas bersama-sama. Dan nanti lihat sikonnya, lihat sikonnya. Barangkali ada yang tua, ada yang ini itu dan lain sebagainya sudah lama dalam acara tersebut dan lain. Ibaratnya di mana? Ketika hauliyah kan orang yang datang banyak itu, nggak sedikit itu kan. Makanya kadang sholatnya agak lebih dipercepat. Kadang-kadang di sana bisa sholat, di sini nggak bisa sholat. Maka di sini nanti gantian sholatnya, ini kan makan waktu, kan? Takut nanti terlalu malam dan lain sebagainya ataupun jadi agak lebih cepatkan, cuman tidak melebihi daripada kadar mengurangi kadar tumanina. Oh banteran seakan-akan kayak nunggu nos kan, kayak buat tak kayak nunggu. Tamam. Wabaina surah wal Fatihah, di antara surah, baca surah dan juga rukuk. Surah wa rukuk ya. Jadi ketika sudah selesai surat, berhenti sejenak, kemudian baru takbir untuk intiqal ya, perpindahan menuju rukuk. Tamam? Ada pertanyaan untuk ini ya? Paham ya? Cuma sakat saja ya. Yang keenam, doa al-iftitah. Iftitah yusan bi khamsah syurut. Doa iftitah sunnah dengan 5 syarat. Dengan lima syarat. Ayyudrukul imam fil qiyam fala yusanu idza adrakahu fil ruku' aw sujud aw i'tidal aw tasyahhud. Kalau jenengan jumpai imam menjumpai
imam. Jadi imamnya Allahu Akbar, sampean melu Allahu Akbar ikut takbiratul ihram dengan imam. Ataupun jenengan masbuk telat, tapi telatnya duduk telat nang ruku, nang sujud, nang i'tidal, nang tasyahud. Intinya telat, tapi telatnya imam masih berdiri dan memungkinkan untuk membaca iftitah. Kalau tidak memungkinkan, maka tidak usah membaca iftitah sebagai makmum. Ini berarti kalau makmum ya. Kalau kamu jumpai imam silakan, tapi kalau tidak menjumpai imam alias imam itu sudah mau ruku ataupun sudah ruku, i'tidal ataupun sujud ataupun tasyahud, maka tidak usah baca iftitah. Yang kedua, ayat surah ta'awud. Nah. Kalau baca doa iftitah itu tidak usah diawali dengan ta'awud ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah. Enggak usah ya. Enggak usah. Allah yakhaful fawat ba'da al-Fatihah idza qara'u. Dan juga kamu enggak takut kehilangan surat Fatihah apabila kamu membaca doa iftitah. Kamu sudah telat, imam sudah baca Fatihah, lagi baca surat pendek, kamu datangnya telat, ikut gabung menjadi makmum. Kira-kira gimana? Tinggalkan sudah. Kenapa? Barangkali tahu-tahu nanti tak kecukupan untuk baca Fatihah, jadi lebih baik utamakan yang wajib ya, utamakan ya. Ala takuna salat janazah lianna mubayyana ala takhlif. Salat jenazah mah doa iftitah apa lagi? Oh, mayit disebut dikubur. Mana kuno tanah apa ya? Anak kuno nazilah apa? Anak ruku, anak sujud dan apa? Kayak ceritanya sama kayak subhanallah, salat jenazah, anak ruku, anak ruku, anak sujud ditakoni mau salat jenazah bisa anak ruku, anak sujud ya soalnya kita jadi kakek dosa. Jadi kudu anak ruku, kudu anak sujud. Udah sujudnya sekiranya dia ngampurani temenannya dosanya bukan kadang-kadang manusia ya kayak Abu Nawas ya, kayak Abu Nawas. Kenapa? Karena jenazah itu sunahnya dipercepat, bib menteni keluarganya sing atuh, menteni anak tuh pun jadi anak tuh orang tua katuh berat. Giliran mati lah mendani, belas katisen mati, katisen mendani mana aduh. Jangan ya, apa saja yang sunnah dipercepat. Meninggal sunnah dipercepat ya. Itu maksudnya kon urip terus dipercepat matinya ya. Dipercepat mati. Orang kan udah tabung oksigen dicopot langsung. Kita namanya pembunuhan gitu ya. Bukan ya, maksudnya kalau sudah meninggal maka cepat-cepat diurus ya, jangan bertele-tele. Kenapa? Karena ulama menyatakan mayat yang lama diurus mungkin itu salah satu tanda kalau dia itu tidak mau dibawa ke kubur. Kenapa? Takut azab berat, orang belum. Kenapa? Karena dia sudah mau disiksa gitu. Malah ketika dibawa itu sang mayat itu mereka menyaksikan diri mereka kalian ingin membawaku kemana? Aku jangan dibawa itu begitu. Tapi kalau orang yang meninggal adalah orang yang soleh, orang yang baik, orang yang mulia, ya, orang yang soleha, ya, istri yang patuh pada suaminya, ya, anak yang nurut sama orang tuanya, ya, suami yang baik sama istrinya, ya, sama orang tuanya, birrul walidain, sama tetangganya bagus. Wah, ini ketika meninggal digotong masih semangat, ayo cepet aki-aki dikubur, kegiatan dikubur wis kepengen hari ini nikmat aja ngendeng suwen-suwen kegiatan. Biasanya seakan-akan mayatnya ya digambarkannya itu seakan-akan mayatnya itu enteng ya, padahal awak kelemune sepirayaha tapi barang diangkat jebule enteng ya, itu kanggo sing ngangkat ngono jembrok sok ya. Kalau sampai biting-biting orang kuat begitu. Oh enggak, itu ibaratnya karena mereka itu pahalanya sudah mengangkat, pahala mereka itu sudah ngangkat mereka.
Bahkan mungkin yang gotong itu nggak kerasa berat, karena apa? Sudah terbantu dengan amal soleh sang mayat tersebut. Sudah terbantu dengan amal soleh. Nggak kakek dosa, harus ditumbuhi dosa. Mesti enteng kering cengkring deh ya, berarti balung kulit tok bisa katon apot, dosa kintalan ya, ton malah. Paham ya? Jadi itu masalah jenazah ya. Akhirnya dijemput ya. Lanjut ya, yang kelima. Yang kelima adalah yaqabul khurujul waqt li'annahu yajib alaihi hina idin istighal bil wajib faqat. Dia takut kehabisan waktu. Takut waktunya habis. Pentingan waktu, ibaratnya sholatnya wis kepepet. Ya. Sholatnya wis kepepet. Terus gimana? Baca doa iftitah atau tidak? Nah, kalau kamu baca doa iftitah nanti ternyata akhirnya keluar, gimana? Coba dong baca. Yang wajib-wajibnya saya. Qaddamul aham alal muhim. Dahulukan yang lebih penting, yang wajib. Ya. Riwayat, ini kalau riwayat masalah doa iftitah ya. Yang pertama, riwayat Muslim. Wajjahtu wajhi lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini riwayat yang pertama, riwayat daripada rawahul Imam Muslim. Riwayat yang kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataayaya kama yunaqqil thawab al-abyad min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil ma'i wal thalab wal barad. Ini riwayatnya muttafaqun alaih ataupun Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang ketiga, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cuma segini aja. Ini riwayatnya Imam Muslim. Ini riwayat doa iftitah. Nah, aku menghadapkan wajahku ataupun menghadapkan tujuanku kepada Zat yang menciptakan langit, bumi, dan dengannya Islam, dan aku bukan daripada golongan orang-orang yang musyrik. Salatku, ibadahku, ya, hidupku serta matiku untuk Allah. Ini kalau baca doa iftitah dihayati ya. Dihayati benar-benar ya. Di waktu namanya hayati, itu di waktu namanya hayati. Dihayati, diresapi. Diresapi. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, ya, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan kematianku lillah, untuk Allah. Sampean urip yang go bojo, go Allah, duwe anak, go Allah, kerja tangi turutnya go Gusti Allah. Pan merem ya go Gusti, nyong kerja go Gusti. Kok kepenak uripe? Kok uripe penak. Bisa mikirin kok mani-mani kok bojo nih sampean. Mati sampean keder ae. Untuk Allah. Jadi cara bojone mati bojo mati. Ayo kejem nih. Orang kejem lah ya. Mati bojo mati kok. Tapi semuanya untuk Allah. Jangan mencintai istrimu lebih daripada mencintai Rasulullah. Nah, bisa. Dan jangan cintai sahabatmu melebihi kecintaanmu kepada Rasulullah. Sayyidina Umar itu menyatakan, aku sudah melebihkan daripada seluruhnya ya Rasulullah, tapi aku belum bisa daripada hidupku sendiri, diriku sendiri. Rasulullah pun bilang belum sempurna ya Umar. Meskipun mencintai diri sendiri, harus lebih mencintai Rasulullah. Harus lebih mencintai Rasulullah. Begitu pula sang istri, jangan mencintai suami melebihi kecintaanmu kepada Rasulullah. Harus lebih mencintai Rasulullah. Dan kewajibanmu untuk menunaikan hajat-hajat suamimu itu kewajiban. Dan kewajiban cinta kepada Rasulullah itu lebih wajib. Cintamu kepada Rasulullah ketimbang cintamu kepada suamimu. Jadi sama.
Itu yang lanangnya sampean mati Bu. Ya bojo maning ya. Cuma orang yang meninggal dalam keadaan sendirian itu kasihan. Terus mati, berekan meninggal, melas. Mati anak bojone, ikhlas ya mati ninggalnya bojo. Tuh, itu mulia. Mati tapi dia memiliki pasangan. Dia mati udah pasangan, melas. Kene sing durung bojo, Bu. Subhanallah, dibaca doa kita bisa mari ini. La ilaha illallah. Anaknya kan bisa buyuni gitu mati. La ilaha illallah. Kayak terlanjur kita belandongan di sini bujang karaten ya repot. Bujang lapuk di sini. Nah, ya mungkin kayak bujang-bujangnya pada oli jodoh ya. Wadon-wadonnya pada oli jodoh sing apik sing bener ya. Lanang kene oli jodoh sing bener, sing apik, sing ayu ya, sing solehah, aja ayu raine tapi ayu hatinya ayu rai. Ya Allah. 20 tahun peok. 20 tahun peok. Janganlah kamu mau dinikahi kalau dengan alasan cantik. Karena apa? Ketika datang ada orang yang lebih cantik dari kamu, ya kamu ditinggal. Jangan mau dobol. Ketika tak kasih duit ayu manis sampai ditinggal. Tapi cintai cantik hatinya, akhlaknya, budi pekertinya. Mungkin wong pada seneng bojo karo wong Tegal. Ini juga karyawan be wong adoh bojone karo wong Tegal. Sik napa wong Tegal tangani berkat menang. Kali berkatnya mah, mungkin bojo karo wong Tegal bae. Orang melarat, orang sugih kayak apa wong Tegal, ya Allah. Kali wadon Tegal aman, mangan ponggol besan. Tong Selasa ponggol be. Masya Allah, Selasa malam Rebo ya. Istiqosa boleh ponggol pada senang teman. Alhamdulillah. Ya, karena boleh timong Tegal be. Ya. Pengen didik itu benar-benar la ilaha illallah. Lanjut ya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Dengan itu aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku adalah sebagian daripada orang-orang yang muslim. Ya. Memang kita aja diperintahkan oleh Allah seperti itu ya. Ibadah, sholat, hidup, mati, kehidupan kita, urusan kita. Itu amri ilallah. Aku memasrahkan seluruh urusanku kepada Allah. Aku pasrah urusanku semuanya kepada Allah. Kenapa? Nyong seki utangnya ngelebim. Nyong pasrah mari Gusti Allah bebar. Berat man ini sampai. Nyong pasrah mari Gusti Allah ben. Jodoh nang tangane Gusti Allah, nang kuasane Gusti Allah. Tapi sampean orang golek ora takut ya ora oli ini sampean lakon. Kalau kemudian tawakal, tapi tawakal sing bener. Tawakal orang bener. Ibaratnya sampean pengen oleh iwak, pengen mancing, tapi orang gak gagal, orang gak senar, orang gak kail, orang gak umpan. Kira-kira dia ngomong dodot. Kali ini dodot. Kira-kira anak iwak sih bakal mencolok maringan biarin nyong apa ora. Ngenteni kuasa Gusti Allah, ya Allah nyong pasrah ki nyong sedo ember ya Allah. Piye carane ben iwake bisa mencolok dek. Derek. Sampai bisa digoyoki dari wong dano. Paham ya? Itu jaluk tulungnya kayak. Insyaallah, nah, jadi mugi-mugi paham. Insyaallah Gusti Allah Maha makan Allahumma. Mau nih sampean sing ngaji orang paham, insyaallah anak-anaknya sampean pada paham. Putune sampean pada paham. Durung lain bima janjine Gusti Allah jawate. Pasti anjo bingung yen ngaji terus tapi bloon. Engko anaknya sampean jadi ustaz, aja wae. Engko anaknya sampean jadi kiai, aja wae. Lanjut ya.
bahas bojo kayak piye ya. Ampun tak ampun. Yang kedua, riwayat kedua, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan dosaku seperti jauhnya antara timur dan barat. Tuh ya, aja perah ibarat aja sampai nyong lakoni dosa meski akad takdir yang digomong lakoni dosa. Ya Allah, lindungilah aku, jangan sampai aku berbuat dosa. Allah menegini min khatayaya kama yunaggal thawb abyad min ad-danas. Ya Allah, jernihkanlah dosa-dosaku ataupun kotoranku ya, seperti halnya dibersihkan, dijernihkan baju yang putih daripada kotoran-kotoran yang nempel. Tapi ya punten ya, lambi putih bersih angger kena kotoran dikumbahi ya tapi kira-kira ada bekasnya nggak? Ada bekasnya nggak? Masih ada bekasnya. Mas, lah kok bekasnya anak ceritanya dia? Ada ceritanya nggak? Anak ceritanya, ya kelambi tahu kena kotor. Masih ada riwayatnya kan? Masih ada kan? Masih ada. Makanya jangan coba berbuat You understand? Nah, ngalih ponggol ya. Tak akan you understand ya, sia-sia stop. Allah maghsilni min khataaya bimai salat wal balad. Ya Allah, bersihkanlah dosa-dosaku, kotoranku dengan air dan salju yang dingin, ya. Air dingin. Sih bisa iya soalnya dosa pe Pak. Panas dulu ngomong sing kakek dosa. Bawane gue Pak mani-mani munjuk. Kok kakek dosa gampang munjuk. Bedanya tipis kalau ahli fikih karena pikirannya dipakai terus ya, fikihnya berubah-ubah. Namanya jual beli harus ada penjual dan pembeli dan harus ada barang. Zaman siki kan ora. Ana wong simpan tuku tok, sing dodol kurang kotak tok, duit dilebokna klenting, barangnya metu. Ini kan fikih kan otaknya harus berpikir mengikuti zaman ya. Bahkan di situ ada didiklah anak-anakmu tidak seperti ayahmu mendidikmu. Karena zaman biyen kalau zaman saiki beda ngajak ngomong zaman saiki kalau urip nang zaman biyen. Gimana kon maring desa Jatinegara misal. Desa Jatinegara ya. Kedero napa? Mepen di nakam met zaman biyen tak kon mep. Ora bisa ngajak wong biyen kontak kamene. Ya ora bisa kenapa mencet HP dari nilai jejak man. Artinya cetak bingung mana ya. Ana mau kompan nyalakna gending ngene HP digecer-gecer kono piye. Repot. Jadi tidak bisa. Ini dari Nabi Muhammad SAW, didiklah anakmu tidak seperti kamu mendidik, tidak seperti ayahmu mendidikmu beda ya, karena sudah perubahan zaman. Kemarin itu waktu kumpulan guru-guru, ustadz-ustadz di Pakar Sore ya, di Baitul Magom, Nabi Muhammad Haddad diketuai, dipimpin oleh beliau oleh Abdullah bin Hasan Haddad. Ada di situ adalah Alwi bin Abu Bakar al-Masyhur, anaknya Abu Bakar al-Masyhur almarhum, dan juga ada Syekh Samih Al-Kuhali yang waktu itu ceramah di sini ya ketika Maulid. Itu memberikan nasihat-nasihat seputar fikih transformatif ataupun fikih terbuka ya. Fikih terbuka itu udah panjang lah, termasuk cara bagaimana mendidik tamam. Yang ketiga, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini riwayat-riwayat seputar istiftah ya. Ada tiga. Jadi kalau mau baca ini silakan, baca ini silakan. Pantak baca kabeh ya mau. Paham ya? Nanti yang ketujuh, insya Allah di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Sampai sini ada pertanyaan?
Paham ya? Paham ya? Tolong aja takut masalah bojo, ilmu selingan iklan tok kowe. Takut masalah bojo repot. Ini more yang pada keluar majelis takut masalah bojo. Tapi anggur anak sing takut masalah bojo maning ora bisa soalnya ini durung. Paham? Fadallahu alaihi wa alaikum bil arifin wa bil din wa ilmu ta'wil. Sallallahu alaihi wa sallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Oke, ibu nih pada mikirnya, Pak sabar ya Pak, kebuder yang jahat aja salah, nanti tak sampean yang paling romantis bu. Lanangnya sampean kalau romantis saya orangnya. La ilaha illallah. Ini anak minta ditambah lagi sudah apa belum ini? Nama-namanya ini? Belum dibuka lagi. Belum dibuka lagi ya. Ini sebetulnya nama-namanya sudah banyak, tapi yang sekiranya harusnya yang dibaca itu nama-nama orang tua yang keluarganya datang. Karena ada yang keluarganya datang, tapi orang tuanya nggak tertulis, yang nggak datang keluarganya tertulis. Ya, jadi insya Allah yang dulu nyatet ini ya orangnya masih pada datang. Mungkin ada yang udah nggak datang, kita tetap tulis saja. Kita tetap tulis saja. Namun yang datang, yang hadir, orang tuanya belum tertulis, ditulis saja nggak apa-apa. Mungkin setiap satu orang bisa ngasih 2 nama ya, ataupun maksimal paling mentok 3 nama, jangan lebih ya. Oh nggak lebih semuanya main gitu nama bisa 5 lembar, bisa lembar renteng telu. Nah, ini ngajinya pun baca mantap, repot mah. Paham ya? Nanti insya Allah barangkali ada bisa informasi ke itu Mas Takuri atau Ustadz dulu atau Mas Furqon atau Amar atau Mas Amir dan yang lain-lainnya ya, bisa disampaikan ke mereka barangkali mau ditulis sama keluarganya. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila arwah mahrumin. Al-Usus Imam Kutub Al-Habib Muhammad Al-Haddad wa ikhwani wa aulad Al-Habib Ali wa Habib Husain wal Baqi. أبناء الإمام الحبيب محمد بن الحداد وسيد الرجال الحبيب حسن بن سيد محمد الحداد وسيد الوالد الحبيب علي بن حسن الحداد وسيد الرجال الحبيب صالح بن عمر العطاس سيد الرجال الحبيب عبد الله بن جعفر الحداد الرجال الحبيب عبد الله بن جعفر الحداد الحبيب مزهور المنور أصولهم وفروعهم وسيد العم جميل أمامنا الحبيب عبد الله بن محمد بن هارون العطاس الحبيب علي العطاس الحبيب محسن بالفقيه والحبيب علي العطاس الحبيب طاهر بن عبد الله القاف الحبيب عبد الله بن أحمد القاف والحبيب محمد بن إدروس الجوفري الحبيب محمد بن إدروس الحبشي والحبيب علي بن محمد بن إدروس الحبشي وأصولهم وفروعهم مكتوب في هذا الرطاس مبارك بابا حجي معصوم بابا حجي محمد شافعي بابا حجي حسين بابا حجي صوفان بابا حجي حفيد بابا حجي يحيى بابا حجي نحروي Bapak Sudirman, Bapak Haji Munawar, Bapak Haji Khalil, Bapak Haji Nur Yasin, Bapak Haji Sumito, Bapak Haji Muhsin Asofi, Bapak Rabi, Bapak Wasud, Bapak Tasari, Bapak Tasan, Bapak Dinuri, Bapak Taradi, Bapak Radias, Bapak Satar, Bapak Sambari, Bapak Kasnari, Bapak Khudari, Bapak Khair, Bapak Kian, Bapak Jainudi, Bapak Samsudin, Bapak Muhsin, Bapak Wasir, Bapak Mawardi, Bapak Martono, Bapak Damat, Bapak Wadri, Bapak Darmin, Bapak Samun, Bapak Salihin, Bapak Saman, Bapak Ta'un, Bapak Ma'i, Bapak Sakiban, Bapak Darian, Bapak Yunus, Bapak Ta'i, Bapak Ta'i, Bapak Ta'i, Bapak Suri, Bapak Yahudi, Bapak Suhidi, Bapak Subri, Bapak Derajat, Bapak Ponco Harjo, Bapak Maksud, Bapak Saudari Deni Haryadi, Bapak Haji Abdurrahman, Bapak Haji Asikin, Bapak Amwari, Bapak Ahmad Bukhari, Bapak Agus Rahim, Bapak Ahmad Zaini, Bapak Ahmad Akhina Ahmad Fauzi, Akhina Ahmad Faris Khusus Sebat, Bapak Haji Abdul Malik, Bapak Abdul Raud, Bapak Abdul Hasan, Bapak Ahmad Salman, Bapak Arjad, Bapak Hamiduddin, Bapak Ali Mursyidi, Bapak Ahmad Rifni, Bapak Mayudui, Bapak Haji Fatur Rahman, Bapak Haji Muhyi, Bapak Haji Sugeng Najmuddin, Bapak Haji Wakno, Bapak Haji Suratno, Bapak Wakya, Bapak Ismail, Bapak Suid, Bapak Juid, Bapak Said, Bapak Tidsan, Bapak Rusdin, Bapak Waskuri, Bapak Muhdari, Bapak Salim, Bapak Kiai Haji, Bapak Zainuddin, Bapak Tasrif, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
ya Allah. Bapak tadi ada Bapak Selamat, Bapak Haji Imam Sibaweh, Bapak Sabri, Bapak Haji Mufti, Bapak Ridwan, Bapak Fakhrul bin Kurdi, Bapak Ahmad, Bapak Kabandi, Bapak Suhari, Bapak Muslimin, Bapak Zainuddin, Bapak Sunarko, Bapak Wardai, Bapak Hudi, Bapak Rastan, Bapak Samus, Bapak Sarai, Bapak Kasan, Bapak Terwad, Bapak Maksudi, Bapak Haji Sulaiman, Bapak Suad, Bapak Harun Rasid, Bapak Haji Salim, Bapak Haji Mufti, Bapak Haji Zainal Nadif, Bapak Rusbat, Bapak Buseri, Bapak Iwing, Bapak Rakidi, Bapak Rashid, Bapak Haji Abdul Qadir, Bapak Khalil bin Syajah, Bapak Tahlil, Bapak Ta'rif, Bapak Hartono, Bapak Darwin, Bapak Haji Mukradi, Bapak Haji Imam Kuswara, Bapak Haji Umar Nawawi, Bapak Ahmad Khairun, Bapak Muhammad Soharani, Bapak Beubui, Bapak Sohi, Bapak Usman, Bapak Sutiman Siswo Atmujo, Bapak Haji Tarmadi, Bapak Duriyat, Bapak Rahmat, Bapak Waqian. Al-Fatihah. Al-Fatihah ila jumlah ruhiyah. Ibu Haji Maidah, Ibu Haji Salamah, Ibu Haji Nurlaila, Ibu Haji Khairiyah, Ibu Haji Al-Hawbiyah, Ibu Haji Fatimah, Ibu Haji Waidah, Ibu Haji Khairiyah, Ibu Haji Mutimah, Ibu Haji Naswa'ah, Ibu Haji Ma'unah, Ibu Haji Barakah, Ibu Haji Siti Rabiah, Ibu Haji Fatimah, Ibu Naqlihah, Ibu Nur Hasanah, Ibu Dawul Rusida, Ibu Ningrum, Ibu Daniyah, Ibu Kabsah, Ibu Sarni, Ibu Kasmirah, Ibu Wafisah, Ibu Tasliha, Ibu Niaslah, Ibu Sumerti, Ibu Sumail, Ibu Darfiyah, Ibu Hadirah, Ibu Haji Nur, Ibu Haji Ruhayah, Ibu Musriyah, Ibu Dewi Kusumawati, Ibu Munirah, Ibu Daryuni, Ibu Hindun, Ibu Masrinah, Ibu Jurinah, Ibu Sutami, Ibu Daryunah, Ibu Supi, Ibu Kasni, Ibu Saudari Siti, Ibu Solihah, Ibu Ummi Kulthum, Ibu Hayanah, Ibu Jazimah, Ibu Maslah, Ibu Raisah, Ibu Sainah, Ibu Dasri, Ibu Sarni, Ibu Waslah, Ibu Maslah, Ibu Warti, Ibu Jamilah, Ibu Saina, Ibu Saibah, Ibu Komari, Ibu Salon, Ibu Suibah, Ibu Munjaini, Ibu Nur Hasanah, Ibu Muslihah, Ibu Waqiyah, Ibu Suhaini, Ibu Daini, Ibu Darajah, Ibu Kariyah, Ibu Saibah, Ibu Ta'bah, Ibu Maisah, Ibu Murah, Ibu Datam, Ibu Mugi, Ibu Khadijah, Ibu Kusranti, Ibu Cari, Ibu Aisyah, Ibu Wasmi, Ibu Saudari Retno, Ibu Suharti, Ibu Ambarwati, Ibu Mudirah, Ibu Suhira, Ibu Taslimah, Ibu Sutijah, Ibu Siti, Ibu Zai'ah, Ibu Haja Khaimah, Ibu Sariyati, Ibu Ruminah, Ibu Marinah. Al-Fatihah. وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إلى الجماعين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. واغفر لهم وارحم ذلك منا عليهم واجعل نورا يسعى على بين أيديهم واجعل حجابا لهم من النار وسترا لهم من النار وسراعا لهم من النار. وبلغهم الفردوس على منازلها واغفر لهم الثواب أنزل وفرج به وسجد الحسنات. واغفر لهم به جميع الذنوب وسيئات ورفعهم به عندك إلى أعلى الدرجات. واخلفهم في أولادهم ومن نسب إليهم بخلافة الحسنة والعقبة الصالحة. اللهم اغفر في قبورهم وريحان أنفسها والأمان والعفو والرضوان. يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استغنى عنه. اللهم حفظ عنا واغفر إنسانا وبلغ عنا واختم الصالحات أعمالنا وإسلام لمن جميع ضرفنا وأنت راض عنا. ولا تكن اللهم في غفلة ولا تأخذنا لغيره واجعل آخر كلامنا إن انتهى لآجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن عليه حي أمت عليه مين وابعثنا عليها بعث وارفعنا بها يوم ينفع وانفعنا بها يوم ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
وتقبلنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى اله الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا باننا ضعفنا واننا اشرفنا على الذي اشرفنا فتب علينا توبه تغسل لكل حوبه واستر لنا عوراتي وامن الرعد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الأخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين من ربي اسمع فضلا والجود منا لا للنساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى حبي وآله وصحبه عدد وصف صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي.